Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini di sebelah saya ada pasangan yang romantis banget ya, yang menikah dari tahun 2019 sampai sekarang ya. Ini yang ibunya makin lama makin muda, makin ABG. Siapa lagi kalau bukan pasangan Musdalifah dan Fadel Islami. Yeay. Ini siapa sih yang nyuruh pakai baju makin ABG ini, suami apa memang tiba-tiba gue harus lebih ABG daripada suami gue gitu? Enggak, kadang-kadang suami juga. Oh gitu. Tergantung aja, aku pas lagi mau pakai baju yang ini aku suka tanya. Oh, jadi kalau sebelum berpakaian tanya dulu. Oh gitu, so sweet banget sih. Begitu. Jadi kan karena kebetulan acara dan hostnya Bunda Vena, jadi menyesuaikan kali Bun, biar sama-sama ini. Aku dipanggil Bunda loh, by the way. Dia kan senior. Oh iya. Aku manggilnya apa? Fadel apa? Fadel aja Bun. Fadel. Umurnya maaf berapa nih sekarang? Umur 30 sekarang Bun. 30. Masih muda. Mamus? Aku 44. Nah, jadi beda 14 tahun, tapi nggak kelihatan loh. Akunya kali Bun yang ketuaan. Tapi Karena kalian... mungkin ininya kali badannya agak tinggi. Oh ini iya. kan Iya kali. cepat. Tapi kalian tampaknya makin hari makin solid ya, as a husband and wife. Amin. Ya. Amin. Jadi ini aku sorry guys, aku tuh open Q&A ya dalam waktu 24 jam yang nanya 654. Tepuk tangan dong. Bayangin ini rekor loh. Biasanya iya, kalau aku buka Q&A itu paling yang nanya 300-an. Ini berarti Banyak ya, kalian Bu, ya? tuh kalian tuh banyak fansnya. Pasangan beda umur jauh, tapi kalian bisa memberikan ambience bahwa nggak apa-apa loh terpaut umur belasan tahun, bukan berarti nggak boleh menikah. Iya. Gimana Mbak Mus? Banggakah dengan pencapaian ini? Banyak bersyukur aja, bersyukur semua kan semua ini sudah jalan Allah. Jadi alhamdulillah ya, suami juga saling support, saya juga saling support. Jadi kita juga ya karena pastilah ada kerikil-kerikil, tapi kita saling meredam. Kalau Fadel? Kalau aku sih Bun, setiap pernikahan pasti ada tantangannya ya, pasti ujiannya juga banyak. Kalau aku dalam rumah tangga juga ada juga Bun, kerikil, terus ujian, terus tantangannya. Cuman kan balik lagi kita bisa mengatasinya gimana gitu Bun. Terus meredamnya setiap ada konflik gimana gitu loh. Balik ke diri masing-masing aja sih Bun. Tapi kalau bilang dalam rumah tangga ada nggak? Ya pasti ada aja Bun. Jadi dalam 4 tahun ini berantemnya sering apa? Makin kesini nggak pernah berantem apa? Udah nemuin kunci-kunciannya gimana Mbak Mus? Aku manggilnya Mus aja deh, orang lebih muda daripada aku. Gimana nih? Ya pasti ya, namanya kerikil pasti. Tapi kita karena sudah 4 tahun ini kan sudah tahu, pelan-pelan kita dia harusnya gini, berarti kalau yang dia nggak suka aku yang harus gimana, agak merubah kemauan dia, harus yang dia sepertinya saya nggak suka ini, padahal kan kita sudah tahu, udah 4 tahun gitu. Gimana Fadel? Gimana Bun maksudnya? Iya, soalnya kalau cowok nih, waduh ini bukan pengalaman pribadi ya. Kalau lebih muda tuh biasanya manjanya kan lebih-lebih gitu. Nah yang sabar di antara kalian berdua tuh siapa gitu? Apakah Fadel tukang ngambek, nanti Musnya, oh sayang, apa gimana sih sebenarnya, kan orang pada kepo nih gitu loh. Ya kalau aku sih Bun, maksudnya bukan tipikal cowok laki-laki yang suka merepotkan istri ya. Misalkan kalau istri nggak bisa nyiapin makanan, nggak bisa nyiapin baju, ya aku juga bisa gitu loh. Kadang dalam rumah juga kalau misalkan nggak ada mbak tuh nggak masuk, ya kadang juga aku bantuin bersihin, rapin kamar, terus dia yang masak. Oh iya? Iya. Namanya weekend kan pasti kan mbaknya, oh, Bu aku mau libur dulu, pasti kan kita nggak paksakan kan. Jadi setiap hari Minggu pasti tuh aku kasih libur. Tapi kalau memang aku harus repot, aku kasih masuk. Pasti 1 bulan tuh bisa 3 kali dia libur. Kadang juga kalau misalkan kita sama-sama di luar nih Bun, terus dia pulangnya telat gitu, aku kayaknya pulangnya agak malam nih, aku bilang ya udah nggak apa-apa, lanjut aja, kamu nggak usah mikirin masakan di rumah, ntar kita bisa beli kok gitu.
Oh, jadi nggak dibikin ribet. Nggak dibikin ribet gitu. Mentang-mentang suami, Oh. kalau kamu nggak nyiapin berarti kamu tidak berbakti apa gitu. Terus Enggak kalau sih. bantuin berarti kamu memperbudak saya, bukan begitu. Kita nggak pernah main dalil sih, Bun. Oh, jadi dibuat sesantai mungkin. Iya, dibuat santai aja, Bun. Nggak terlalu repot jadinya. Cuma emang sifatnya udah begitu dari sononya nih Fadel. Emang udah gini, Bun, emang udah gini. Masa aku tuh tipikal orang nggak suka nyusahin orang lain aja, gue nggak suka susahin apalagi bini gitu loh. Waduh. Masa Tapi kasih- emang karena kalau aku emang tipikal kalau aku di rumah ya, aku emang ngelayanin Nah masakin kalau malah semua. ke dia tuh, Bun, maksudnya yang terlalu kadang ya emang istri sih Emang pasti wajib kan? wajib Gitu. perhatiannya gitu kan, Bun. Cuman kalau aku dikasih perhatian lebih gitu, masalah aku tuh kayak nggak nyaman gitu, Bun. Walaupun gimana kan dia lebih di atas gitu usianya kan. Tapi Walaupun kita istri nggak beda-bedain sih karena memang aku biasa seperti itu. Tuh kan guys, jadi ternyata mereka tuh so sweetnya beneran. Dan kalau kita lihat ada banyak gosip, tapi kalian kayaknya don't care ya. Iya. Gimana Musdalifah gitu, seorang Musdalifah yang dari dulu kayaknya beritanya nggak pernah sepi ya gitu. Gimana sih kan, sorry ya, 2 kali menikah dengan usia yang lumayan jauh. Waktu itu kan sama sebelumnya juga lumayan jauh, sekarang lebih jauh lagi gitu. kan. Beda berapa tahun ya? Yang pertama lebih tua kan. Enggak, maksudnya yang muda. Maksud Yang aku dulu muda beda nih. 9 tahun, ini 14. Oh, yang pertama 9 tahun, ini 14. Iya, gimana tuh? Kok bisa dapat yang muda gitu? Banyak yang nanya gitu. Resepnya apa gitu? Kan saya udah bilang semua kan takdir ya. Saya juga nikah sama ini suami ya ketemu ya, jadi nggak tahu tuh. Padahal udah 1 tahun ketemu kenal, tapi karena mungkin sudah jodohnya, ya mau nggak mau kita jalanin dulu pelan-pelan. Akhirnya terjadi pernikahan. Jadi nggak nyari, Enggak, atau nemu gitu? ketemu maksudnya kenalan di acara. Nggak, maksudnya kan biasanya kalau sama yang lebih muda pasti kan ada kekhawatiran gitu ya, kayak usia-usia matang, perempuan yang mungkin udah settle gitu ya secara finansial. Ini motifnya apa gitu? Ada nggak sih pertama-tama perasaan seperti itu dari dirinya Musdalifah? Apa memang semua sama aja gitu? Oh, kalau saya orangnya polos ya. Maksudnya polos itu diartikan saya orangnya nggak berprasangka terlalu banyak buruk dengan orang ya. Tapi ya selama itu ya aku jalanin dulu ya, nggak langsung kita nggak langsung nikah ya. Nggak langsung nikah juga, Nggak Bun. langsung. Kayaknya 1 tahun ya. Iya. 1 tahun. Jadi nggak langsung ketemu 2 bulan langsung nikah enggak. Maksudnya itu dalam setahun itu bukan pacaran, Bun, tapi udah kenal gitu. Kenal. Udah pernah udah pernah Deket-deketnya bareng-bareng gitu. 5 bulan. Oh, jadi 1 tahun 5 bulan. Aku juga waktu pertama ketemu nggak saling minta nomor telepon enggak. Oh. Enggak. Jadi sebenarnya pernikahan itu emang benar-benar surprise juga buat kita, Bun. Masa udah saling tahu, masa berada dalam satu circle tapi kenapa bisa nikah gitu loh, padahal kita nggak pacaran gitu loh, Bun. Jadi Fadel nggak niat. Iya, nggak niat, dia punya Aku pasangan. juga nggak niat. Waktu itu udah punya pacar, aku juga udah punya pacar waktu itu. Serius ceritanya Iya. itu? Iya. Oh. Terus apa dong yang membuat seorang Fadel jatuh cinta sama Musdalifah? Yang membuat mungkin karena ini, Bun, ada respect kali, Bun ya. Yang pertama respect, yang kedua ya mungkin karena takdir kali yang maha kuasa. Emang jalannya dari seperti itu, ya udah kita jalanin gitu. Iya, tapi secara physically pertama kali ketemu seorang Musdalifah kan waktu itu beritanya udah gimana gitu kan, heboh Iya. kan. Apa yang dilihat gitu secara fisik lah gitu. Oh, secara luar gitu, Bun ya. Secara Secara luar kayaknya luarnya. ini deh, maksudnya perhatian gitu. Terus maksudnya bisa menemanin kita gitu dalam segala hal, mungkin dari segi rumah tangga, pekerjaan, terus juga ya yang lain-lain juga sih, Bun. Bisa saling Kan melengkapi kalau gitu. kunci utama kan nyaman ya. Kalau kita sudah nyaman, ya mudah-mudahan ya. Jadi sekalipun kita berantem apa, kalau kitanya satu keras, kitanya agak meredam. Saya keras, Mas Fadelnya meredam. Gitu. Jadi udah ngerti ya kunci-kuncian. ngerti. Tapi aku boleh tahu nggak, ini Boleh dong. penasaran ya. Mereka berdua tuh siapa sih yang nyatain duluan? Yang agresif gitu dari awal. Biasanya cowok ya, bener nggak sih? Iya kan? Biasanya sih cowok, Bun. Biasanya Iya. cowok lah. Tapi kalau yang kalau kita sih sebenarnya nggak ada yang gitu-gitu sih, Bun. Maksudnya langsung aja sih komitmen gitu, Bun. Masa Iya, tiba-tiba? benar. Masa Oh iya? nggak ada, maksudnya kamu mau nggak ini jalan sama aku, nggak ada, Bun.
Enggak, tersendirinya aja mengalir gitu. begitu aja bun. Jadi nggak saling mengungkapkan Natural aja gitu. gitu. Kayak kalau ungkapkan itu terlalu lebay ya. Gimana ya terlalu nanti takutnya ntar dibuat-buatnya. Aku mengalir aja. Akhirnya saling ada Cocok, rasa cocok, gitu. komitmen gitu. Ya udah, gimana kalau kita nikah gitu. Itu yang ngajak? Aku bun. Pertimbangannya? Pertimbangannya Apa? itu karena udah saling tahu sih bun, udah saling tahu, terus ada kecocokan juga, terus gitulah bisa saling melengkapin kekurangan dan kelebihan bun masing-masing. Jadi dalam 1 tahun itu Fadel yakin ya bahwa sis the one. Bisa nih ya, bisa nemenin ini. Gitu. Waktu itu ada pacarnya, pacarnya dikemanain? Oh kepo ya, bosnya. Oh, waktu itu aku udah selesai juga bun. Oh, udah selesai. Ya, dia juga udah selesai gitu. Jadi nggak ada pernyataan apapun. Nggak ada. Kecuali tiba-tiba sama saling membutuhkan. Saling cocok gitu, membutuhkan ya benar membutuhkan. It's so sweet banget sih. Membutuhkan ada pengalaman. Agak mau nangis ya ngomongnya. Tapi Mbak Mulu, Mus deh. Soalnya masih muda banget. Musda aja deh, Musda. Musda, panggilannya Musda. Kan sebelumnya ini sudah ada pengalaman gitu ya, sama yang lebih muda juga. Nah, menghilangkan rasa trauma bagaimana? Itu penting loh gitu. Kan aku 5 tahun ya. Iya 5 tahun. Sendiri. Oh. Kan 2014 aku cerai, 2014 akhir. Oh, jadi waktu 5 tahun itu udah cukup ya. Buat refleksi. 5 tahun kan ini aku 2019. Jadi Pak 2014 aku selesai perceraian itu kan. 2015 baru keluar tuh awal bulan surat aktenya. Jadi disitulah sudah cukup untuk sendiri dan merefleksi dan mengevaluasi diri. Jadi siapapun yang mendekati di depan ini mau muda mau tua itu bukan masalah ya. Bukan masalah. Yang penting kita nyaman, dibuat enjoy ya. Kita nggak terlalu, kita anggap happy aja. Maksudnya kalau kita terlalu rungsing apa, jadi kan kita juga. Kesimpulannya hidup harus terus berlanjut. Iya. Oh jadi maaf nih ya, kan banyak nih orang sekarang tren banget ya. Termasuk aku sih, kalau menikah kita harus punya komitmen tertulis gitu, kayak perjanjian pranikah atau disebut perinat. Kalian sebenarnya buat apa, setuju apa enggak sih masalah itu gitu loh? Kalau kita sih terus terang Bun, kagak ada tuh pranikah gitu, malah nggak pernah mikirin gitu loh Bun. Oh iya? Iya, karena kan aku bilang tadi aku orangnya polos itu, jadi orang nggak mau, jadi saya itu orangnya memang sih sebenarnya harus ada sih, surat kan, safety. tapi saya enggak. Apa yang membuat demikian yakin sama Fadel? Usianya kan muda banget gitu ya. Apa sih gitu? Pasti ada dong sesuatu yang yakin banget bahwa aku tidak akan salah memilih lagi untuk yang ketiga kalinya. Gitu. Ya setiap setiap waktu aku perceraian itu kan pasti ada suatu pengalaman ya, kepahitan pengalaman. Jadi aku harus oh iya ini kan orang pelajar gitu, maksudnya dia bijak dengan anak-anak, saya dengan anak. Mudah-mudahan saya selalu percaya sama Allah, mungkin ini pilihan saya yang terbaik. Oh karena Fadel udah deket sama anak-anak ya? Oh, itu yang menjadi keyakinan ya? Ya keyakinan nggak ke anak aja kan, orang bertanggung jawab itu kan nggak harus ke anak. Maksudnya dia kalau saya ada apa-apa dia selalu ngerangkul. So sweet banget ya Fadel ya. Tapi gimana caranya nih seorang Fadel, umur masih muda, anaknya Mbak Mus kan udah ada yang gede-gede gitu kan. Gimana cara ngedeketinnya? Iya sebenarnya sih Bun, maksudnya nggak dibuat-buat juga sih Bun, maksudnya apa adanya aja gitu loh. Maksudnya kalau saya sih pendekatannya maksudnya nggak harus cari-cari muka gitu Bun, nggak juga. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang ya butuh gitu, masa minta nasihat gitu atau pendapat, ya sebisa mungkin kita kasih yang pandangan yang baik-baik gitu Bun, gitu loh. Jadi kayaknya dewasa banget ya, kayaknya Fadel nih ya. Diajak ngomong kayaknya mukanya lempeng aja ya. Makanya that's why mau masuk ke politik. Serius nih politik nih. Iya doain aja Bun, doain. Doain ya. Gimana dapilnya, boleh lo promosi di Vena Melinda Channel? Kebetulan dapilnya di dapil Banten Bun. Oh Banten. Oh ini kampung halaman istri. Kampung istri. Oh iya.
Jadi udah banyak ya tim sukses ya. Ya belum juga sih Bu. Amin. Nggak, kenapa politik? Kan politik itu benar-benar gray area banget. Iya. Apalagi seorang laki-laki muda, nanti kalau jadi kunker lah, kemana. Ini akan memboyong Musdalifah atau emang udah percaya aja apa gimana nih konsep kalian berkeluarga? Kebetulan sih Bun, aku di dunia politik ini bukan pragmatis sih Bun. Maksudnya kayak misalkan kayak Ferrol kan masuk politik bukan pragmatis juga karena emang bundanya kan juga udah duluan gitu. Jadi pasti ada inilah, tahu lah. Nah sama saya juga gitu Bun. Kebetulan ibu saya juga dulu anggota dewan juga Bun. Oh, dari? Demokrat sama dia Bun. Oh, dari Partai Demokrat. Oh, jadi di DPRD atau DPR? Tante aku DPRD, ibu aku DPRD provinsi, tante aku DPR RI-nya gitu. Oh, jadi ini keluarga politisi. Oh my god. Oh, latar belakang pendidikan kalau boleh tahu? Nah kalau ayah saya akademisi Bun. Oh, kalau Fadel? Kalau aku ekonomi. Oh, sarjana Usaha, ekonomi. iya. Oh my god. Oh, jadi berpolitik itu udah panggilan jiwa ya? Panggilan Karena- jiwa, iya panggilan jiwa dan emang suka gitu Bun, suka gitu. Dan kebetulan emang momennya lagi dapet, ya udah mencalonkan diri gitu Bun. Wow. Tapi ini bukan hal yang pragmatis gitu. Iya, iya. Bukan ujuk-ujuk ya? Bukan ujuk-ujuk, bukan Iya. mentang-mentang istri terkenal gitu, Iya. terus kita nyalek enggak juga Bun gitu loh. Oh, jadi nggak pernah nih mendompleng nama besar Musdalifah nggak ya? Iya secara langsung sih, maksudnya kena juga efeknya Bu, bisa membantu gitu Bun. Tapi kan niatnya nawaitunya bukan karena mentang-mentang udah dikenal nyalek gitu Bun. Pasti ada dasarnya juga Bun. Gitu loh. Dasarnya itu tadi pendidikan politik dalam keluarga, terus ngikutin perkembangan politik juga Bun. Iya. Keren tuh jawabannya. Tuh semua pilih nomor urut berapa? Belum. Belum ya. Belum. Tapi pasti ya nomor urut 1 lah. Amin, DPR amin. RI kan? DPR provinsi Oh, Bun. DPR Iya. provinsi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ini first Kan masih step-nya muda. ya. Iya, benar. Masih muda ya. Masih Dan kita juga ini Bun tahap. menyesuaikan dengan kemampuan juga. Kemampuan Iya, maksudnya secara pikiran, wawasan gitu loh, dan juga masih muda juga ya nggak apa-apa ya, dari bawah dulu. Nah guys, aku jadi penasaran nih ya. Kira-kira waktu pertama kali mereka memutuskan menikah pasti yang namanya pro dan kontra itu pasti ada. Karena yang namanya dunia sejagat Indonesia tuh membicarakan, oh my god, gimana keluarganya ya. Nah aku boleh nanya nggak sama Fadel? Kan pasti keluarga akan selalu nanya dong, Iya dong. gitu. Ini kan Fadel pernikahan pertama, sementara Mus pernikahan ketiga. Single parent. Single parent. Gimana respon keluarga waktu itu? Iya awalnya shock juga Bun. Shocknya itu bukan shock negatif ya, maksudnya shocknya itu bukan kok kamu mau sama dia? Enggak, maksudnya shocknya itu maksudnya kamu udah siap belum menikah sama single parent anak 5 gitu. Terus nanti kedepannya gimana gitu. Shocknya itu maksudnya kagetnya kamu udah siap apa belum gitu loh Bun. Menghadapi Menghadapi ya. ya. Terus karena kamu kata apa? Orang tua juga kalau kamu nikah ini dampaknya kena juga nih ke keluarga nih, karena kan beritanya pasti nasional nih Bun gitu. Cuman setelah dikasih pengertian, aku jelasin niat dan konsep rumah tangga masa depan ke depan kan Bun, ya alhamdulillah sih maksudnya keluarga menerima gitu Bun. Kalau misalkan aku nikah dengan nggak ada planning masa depan, mungkin keluarga juga nggak bakalan ngelepas Bun. Cuman kan aku ngejelasin nanti kalau kita udah nikah nih, kita pengennya masa depannya tuh kayak gini. Jadi di ibarat kata di okein gitu Bun, nggak apa-apa gitu loh. Jadi menarik ya, ternyata nggak semua orang tua yang punya anak laki-laki perjaka gitu ya kan, itu punya konsep yang open minded ya. Iya. Karena kan biasanya orang tua tuh maunya anak laki kebanggaannya Iya, dapat yang Bun, ya pasti. yang mohon maaf yang belum pernah menikah gitu. Tapi ternyata orang tuanya Fadel open minded banget ya. Open minded, ya nggak nyangka juga sih Bun. Oh nggak nyangka Nggak juga. nyangka juga, padahal kan kalau mau dibilang kan ayah saya itu maksudnya dosen ya Bun, profesor ya. Oh. Pasti dengan nama intelektualnya dia kan menikah, anaknya nikah sama single parent, pasti ada perasaan risih lah gitu Bun, apalagi di kalangan akademisi apa gitu. Tapi nggak nyangka ayah malah kasih jawaban, ya udah kalau itu pilihan kamu bisa bertanggung jawab, ya udah silakan gitu Bun. Wah ini mah jodoh dari Allah, bener gak sih Musda? Ya Allah. Jadi waktu itu pertama kali ketemu sama mertua gimana? Apa harus bagaimana gitu? Apa gimana gitu kan? Enggak, kalau aku orangnya santai aja. Oh gitu. Santai. Ketemu juga memang pas ke Makassar kan, main ya kita silaturahmi. Iya, silaturahmi Bun. Jadi nggak ada persiapan gitu? Ya persiapan karena kan memang kita ke sana. Nggak, main. maksudnya, aduh, nih ketemu calon mertua nih, aku harus
berbagaimana lah apa gitu, nggak ada, biasa aja pokoknya ya sesuai dengan aku aja gitu. Aku orangnya ya diri sendiri aja, nggak harus gimana lebay-lebay, aku nggak suka. Masa nggak Dibikin buat-buat gitu. Dan pertama kali ketemu mereka langsung suka juga. Iya, karena kita silaturahmi, ngobrol. Masa ketemunya itu respect aja Bun, karena kan silaturahmi gitu. Masa langsung ini ditolak gitu. Jadi welcome aja Bun, orang tua keluarga welcome gitu. Wah, ini sih percaya aku kayaknya ini doanya Musda nih yang gitu nih. Kayaknya aku mesti minta gimana sih doanya dapat yang lebih muda, cakep, baik, Amin, amin, amin. dari keluarga yang bagus, bibit bebek bobotnya itu kayak dambaan semua single parent kali ya. Doanya apa, Mbak? Doanya ya kita banyak selawat aja, selawat. Oh, gitu. Baca Banyak Al-Quran. puasa Senin Kamis. Amin. Serius nih? Aku kan dulu lagi single parent itu aku puasa Daud aja aku 2 tahun. Oh, nonstop? Iya, puasa besok enggak. Iya, puasa maksudnya 2 tahun tuh nonstop, nggak pakai berhenti, nggak meskipun pernah. keluar kota, keluar negeri gitu. Enggak, tetap aku jalanin. Itu dalam rangka pengen cari jodoh gitu? Enggak lah. Oh enggak, emang buat diri sendiri gitu ya? Ya kan beda kan kalau kita punya suami sama sendiri beda. Kalau sendiri kan kita puasa mau gimana pun, paling aku off-nya datang bulan aja kan. Jadi aku lanjut lagi. Jadi setiap mau hari Senin, mau Jumat, mau Sabtu, kalau memang udah waktunya puasa ya puasa. Jadi ternyata aku tahu ya, 5 tahun itu benar-benar merefleksi diri dan mendekatkan diri sama Allah lewat ibadah gitu ya. Dan hasilnya dapat Fadel. Amin. Sweet. Oh jadi gitu. Terus apalagi doanya aku pengen tahu selain puasa, terus gitu apalagi? Ini aja, percaya diri aja, semua kan Allah yang jalan. Semua kan setiap kita berpisah mungkin Allah akan mengganti yang terbaik. Itu keyakinan ya. Keyakinan. Jadi berbaik sangka sama Allah dan benar-benar kejadian ya. Tapi kebayang nggak sih kalau dapatnya Fadel gitu? Aku enggak kebayang. Jadi aku waktu pikir, sendiri 5 tahun, pikir pasti yang lebih tua lagi dari aku. Kayak yang aku pertama, pikir, gitu ya. ternyata harus ini lagi. Ya udah. Tapi kita nggak menjamin sih yang tua juga makin pinter. Kalau kata saya ya. Pinter apa? Makin pinter, ada bohongnya, ada ini nggak taunya dia punya istri, kan kita nggak tahu. Iya bener-bener ya, kan dia udah punya pengalaman ya. Iya, gitu lebih pengalaman dia. Semua tapi kita percaya sama Allah aja. Kalau yang muda apa? Lebih polos gitu ya? Ya kita kan nggak tahu juga laki-laki ya. Iya. Nggak bisa aku banggakan seperti itu. Iya. Ya namanya kita rumah tangga, Good. nggak mungkin kita buka gitu, nggak. Pastilah ada aib saling Ada masing-masing aja, Bu. kan. Iya, iya. Tapi kan pasti kan kita harus yang bisa. Saya percaya, kalau saya bilang gini, kalau memang ini selamanya jodoh saya, ya pasti ada aja kerikil-kerikil. Tapi kalau memang masih bisa untuk iniin lagi ya kita jalanin aja. Seneng ya ngelihat mereka ya, jadi aku udah percaya nih lewat interview dan ini aku waktunya membacakan. Coba langsung di layar ya. Ini pertanyaan netizen adalah amanah ya. Jadi yang mau kenal lebih dekat sama pasangan Musda dan Fadel, nih, nonton Vena Melinda Channel. Jangan di skip ya, termasuk iklan-iklannya. Asik. Nah ini ada dari, agak gedean dikit sayangku. Nah maklum ini hostnya sudah 50 tahun ya. Dari Eksana Erna. Nah Assalamualaikum, saya ingin bertanya kepada pasangan yang terlihat harmonis, Mbak Musdalifah dan Fadel Islami. Gimana sih kiat membangun rumah tangga agar semakin dekat sama Allah? Nah, agar pasangan memiliki rasa takut dan iman yang kuat ketika ingin melakukan kesalahan. Karena sekarang kalau iman pasangan sedang rapuh, akhirnya banyak yang hancur kehidupan rumah tangganya. Mohon jawabannya ya, semoga keluarga kalian selalu diberikan keberkahan. Tiljana, amin. Terima kasih untuk Mama Vena yang sudah menjadi wadah untuk para netizen mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sehat selalu ya Mama Vena, amin. Silakan Fadel jawab dulu Aku yang sebagai jawab nih, kepala Bun. keluarga. Ya kalau aku sih Bun gini, maksudnya kalau teman-teman netizen bertanya gimana sih cara agar memperkuat iman. Kalau aku terus terang aja nggak dibikin-bikin. Aku kalau sama istri di rumah kalau bisa tuh sholat berjamaah Bun. Oh, waktunya sholat? Sholat gitu loh. Sebagai imam? Iya. Aku tuh nggak sholat berjamaah kalau misalkan sama-sama di luar gitu loh. Tapi kalau di rumah bareng gitu, kalau azan sholatnya berjamaah Bun. Wow.
Jadi itu dari pacaran apa emang baru-baru ini? Sebenarnya sih nggak dari Dari pacaran awal, sih, Bun. dari awal Maksudnya nikah maksudnya. kesadaran diri aja, karena kan basic dari rumah tangga emang harus agama sih, Bun. Betul. Ya kan, jadi kalau misalkan ini nih, Bun, misalkan kita melakukan kesalahan ya, aku juga nggak sempurna, Bun. Banyak juga kesalahan yang aku buat. Mungkin Musdalifah juga ada juga, maksudnya kesalahan juga. Cuman kan jadi benteng kita untuk bertanya, itu dia, Bun, maksudnya agama gitu, Bun. Itu Dan udah fondasi. fondasi. Kalau misalnya masalah masih bisa ditoleransi, masih bisa dimaafin, ya saling memaafkan aja, Bun. Tapi kan ada juga yang nggak bisa dimaafin gitu, Bun. Ya, yang prinsip lah. Prinsip ya. Ih, seneng banget dapat imam. Ini imam beneran nih, guys. Gimana? Bukan Musda? kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, bener. Gimana Musda rasanya? Berarti udah tenang lahir batin dong, dengan menikmati hidup dong gitu kan sekarang ya? Ya setiap manusia kan pasti selalu kurang, Iya. pengen selalu gini. Pokoknya kita jalanin aja berdua. Berusaha Maksudnya aja, Bun, berusaha. Kalau kita ini berdua tantangannya sekarang ya harus ini, Bun, harus bisa bangkit secara ekonomi. Masa sih bukannya kalian udah established? Iya, maksudnya benar kan, cuman kalau hal itu kita nggak bisa maintenance ya lewat juga, Bun, habis Iyalah. Iya, iya. Jadi inilah waktunya seorang Fadel untuk menunjukkan bahwa saya sebagai kepala keluarga saya yang punya karir yang lebih Karir, bagus ya. gitu ya. Jadi istri ngikut gitu ya. Iya, karena kalau misalkan dalam rumah tangga ya nggak, maksudnya kalau masalah ekonomi kita bagus ya insya Allah kedepannya bakalan harmonis gitu, Bun. Iya, betul. Karena kan salah satu faktor perceraian kan terbesar adalah ekonomi, Bun. Betul. Itu kita nggak bisa pungkirin ya, Bun. Iya. Tapi senang loh melihat Fadel ya. Ini udah 1 jam belum kan ya? Dari cara ngobrolnya. 15 menit lagi. Dari cara ngobrolnya tuh benar-benar kelihatan bahwa memang punya itikat yang baik ya terhadap perkawinan Amin, ini. amin, Jadi aku mau belokin sana, belokin sini, tetap ya konsisten jawabannya bahwa sebagai kepala keluarga yang namanya ekonomi adalah tanggung jawab dari Fadel. Jadi istri itu nggak usah capek lah ya. Meskipun istri juga punya gitu Iya, kan. maksudnya ya kita sih mikirin bareng-bareng, Bun. Iya. Kita sih masalah ekonomi kita pikirin bareng-bareng. Gimana nih caranya nih, cara bagi-baginya ini. Oke. Iya kalau kita nggak kerja kan namanya tabungan kan lama-lama habis. Kalau kita nggak jalankan. Gitu. Dan kalau kita nggak bisa putar otak kan nanti masalah internal dalam rumah tangga kan dari kemana? Kan Allah marah kalau kita nggak bekerja. Iya, tetap ya ikhtiar ya. Gitu ya. Jadi punya anak 5 nggak pengen punya anak lagi. Ya mau lah. Oh, gimana Musda masih siap anak ke-6? Insya Allah. Ini program? Kayaknya aku harus boleh tabung. Kan? Oh. Harus Tapi ditabung, Bun. tapi tetap ya harus ada satu Iya. lagi ya. Itu ini kewajiban dari Musda Iya. untuk memenuhi itu. Kalau aku sih harga mati harus punya anak. Wih, keren. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Emi.s97. Pernah merasa minder atau insecure nggak sih kalau jalan sama Mas Fadel? Secara Mas Fadel tuh ganteng dan masih berondong. Ini pertanyaan buat Musda. Silahkan dijawab. Maksudnya minder gimana ya? Nah itu, nggak tahu. Bingung aku juga ya. Mindernya Ya namanya tuh kita. mindernya itu maksudnya kamu nyaman nggak jalan sama yang muda gitu loh. Oh, karena gini ya sudah memang udah takdirnya harus begini ya. Aku bawa happy aja. Oh, Jadi nggak usah harus minder apa ya gimana ya. Kita semua kecuali aku minder aku nggak punya kaki, nggak punya wajah. Kita percaya sama Allah ya. Kalau memang ini udah pasangan aku yang lebih muda ya. Aku anggap dia memang itu imam aku selalu hormati. Jadi aku ambil happy aja. bukannya minder dong, itu bonus say. Iya. Makanya bingung, aku minder Iya, bingung. bukannya Ya. minder itu bonus, gak semua loh. Semua dapat yang muda, yang ganteng, yang baik, yang penting baik dan bertanggung Iya. jawab. Nih, Yang penting agama. betul, dan gak kaleng-kaleng ya. Jadi konsisten, jangan di awal nanti di akhir berubah guys. Nah ini dari Kerry Syarif. Bagaimana cara menyikapi bila kemauan jiwa muda itu berlebih, sedangkan usia pasangan kita jauh lebih tua dari usia pasangan kita, dan apa yang membuat hal-hal kecil tidak menjadi masalah dalam pernikahan itu. Nah, gimana caranya membuat pasangan selalu menerima kita apa adanya? Ini khusus pasangan yang lebih tua. Mungkin untuk Fadel. Untuk aku ya Bunda. Mungkin kan gini ya, ini agak ini sedikit ya. Kan kalau usia muda laki-laki tuh punya desire gitu. Sementara kalau usianya agak Biologis kan agak gitu. capek gitu ya. Nah, Biologis gitu. iya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Gimana? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya kalau aku sih pada dasarnya kayaknya sama aja deh Bun. Oh gitu. Iya.
Oh, Maksudnya gimana? begini sama aja, maksudnya tergantung kita, maksudnya menanggapi pasangan kita itu, masa kalau kita sayang, kita cinta, ya pasti terpenuhi juga gitu loh, Bun. Oke. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita nggak ikhlas gitu, ya pasti juga nggak nyaman juga, Bun. Oh, jadi suasana harus dibangun. Iya, suasana harus dibangun, terus keikhlasan gitu, dan itu kan juga ibadah gitu, Bun. Oh, jadi nggak boleh maksa ya kalau Nggak bisa maksa. Musda lagi anaknya kan banyak Iya, gitu, iya. lagi mandiin, lagi apa, terus tiba-tiba pingin Enggak gitu, sih, nggak iya. boleh ya. Oh, jadi pokoknya mengikuti juga. Mengikutin aja, ya menyesuaikan aja, Bun. Ya namanya pasangan kan pasti ada arah ke situ ya, Bun ya. Dan sejauh ini sih ya baik-baik aja, normal-normal aja, Bun. Jadi nggak ada masalah. Walaupun saya lebih muda, istri maksudnya makin berusia, ya kan, ya nggak ada masalah, sama aja sih, Bun. Tuh, gimana Musda? Kayaknya ada minum jamu kah? Oh, astagfirullahaladzim. Atau Resep-resep. apa gitu ya? Oh, olahraga gitu kan? Nggak ada, aku Kurus nggak loh. olahraga. Hah? Jadi Nggak, aku apa? nggak olahraga. Aku paling, emang aku senang masak. Oh, jadi lewat Tapi masakin masakan. anak dengan suami ya. Oh, jadi lewat masakan membuat suami menjadi lebih. Bukan juga, maksudnya gimana? Masa hobi, dia masak, hobi, jadi aku hobi. sesuatu yang kita lakukan itu dengan hobi kan pasti memancarkan aura positif juga gitu. Oh. Oh, justru bukannya melayani dengan badan harus bagaimana, enggak ya? Aku jaga juga, Oh, kalau jaga malam juga. makannya nggak terlalu ini. Paling aku kalau pengen makan malam seminggu sekali, 2 kali. Olahraga. Ya gitu, olahraga paling di depan, bawa habis sholat subuh ya aku jikiran, jalan, sambil aku pegang tasbih aja gitu. Masa dia bukan selawat. yang nge-gym enggak, Bu? Enggak, aku enggak. Oh, jadi benar-benar ibu rumah tangga Iya. ya. Jadi pokoknya suami diladenin makan. Olahraga zaman dulu, jalan-jalan subuh gitu. Oh, so sweet. Nah, nih dari Dini Rahayu mau tanya dong, untuk Mbak Musdalifah dan Bang Fadel, apa impian jangka pendek dan impian jangka panjang yang belum terlaksana hingga saat ini? Semoga kalian sehat, keluarga selalu dalam lindungan Allah, dan bahagia dunia akhirat. Amin. Banyak yang doain loh. Amin. 635 ini Iya mungkin banyak loh. still Di notification counting. aja masuk terus gitu, Bun. Iya, Nggak pernah still counting, padahal sudah ditutup. Ayo monggo dijawab Musda. Tapi pertanyaannya bagus-bagus sih, Bun. Iya. Ya pertanyaannya Semangat ya, kan? Heeh. satu yang keinginan suami itu kan pengen punya anak kan. Jangka pendek, jangka panjang. Jangka panjang ya kita mintanya ya selalu langgeng, selalu lancar rezekinya, Amin. berkah, terutama kita kalau nggak mau cari uang, kalau kita nggak sehat, Iya. itulah satu ya. Kalau kitanya sehat, sama-sama selalu saling support, itu yang buat nyaman. Gimana Fadel? Ya kalau Anak aku, ya. pasti yang jangka pendek anak, Bun. Terus yang jangka panjangnya itu aku ada pandangan nih, Bun. Aha. Kalau jangka panjangnya itu harus ada konsep 2 tuh. Apa? Yang pertama, akhlak agama kita harus bagus. Kedua, ekonomi harus bagus, Bun. Wih. Itu prinsip sih, Bun. Kalau buat aku. Iya, iya. Karena kalau misalkan ekonomi bagus, pekerjaan bagus, aku rasa semua masalah akan kita bisa selesaikan gitu, Bun. Tertutupi. Agama bagus, pekerjaan bagus, ekonomi bagus, kayaknya masalah kita bisa hadapin gitu, Bun. Apapun, seberat apapun. Tapi kalau misalnya masalah ekonomi, pekerjaan sembraut gitu, Iya. kayak menghadapi masalah itu pasti berat gitu, Bun. Betul, betul. Benar sih, setuju ya. Jadi kalau yang namanya keluarga, kita juga mau misalkan mau sedekah, kalau nggak ada uangnya juga Iya. gimana Nggak bisa. caranya? Mau membahagiakan istri, Iya. kalau nggak punya uangnya, masalah juga. berat Masa juga, mesti Bu. korupsi? Ya nggak? Tapi Tapi ini jangan sampai. konsep berumah tangga ini sudah kalian rencanakan dari awal ya Iya pasti ya. sih. Jadi Enggak sih, Bun, menikah- nggak direncanakan dari awal sih, maksudnya Gimana? refleksi, wah kayaknya emang kita harus gencar gitu, maksudnya bekerja cari duitnya gitu, Bun. Karena itu ya maksudnya bukan materialistis sih, cuman kan Ya, kayaknya kalau ada ekonomi bagus tuh kayaknya semua aman gitu, Bun. iya. Ya kayak negara juga kan, Bun, ekonomi bagus semua aman gitu. Guys, ini Mbak Mus sudah ngeliatin jam ya, berapa lama lagi, sebentar masih banyak pertanyaan ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Musda Bu. ya. Ini 3 pertanyaan terakhir, coba cari yang bagus-bagus ya, makanya ya. Ada yang ini nggak agak tajam gitu? Agak tajam dicari ya, soalnya banyak banget. Nah ini dari Queen.yanti.henry. Saya mau tanya sama Pak Fadel, menempatkan posisi sebagai ayah sambung ke anak-anaknya Musdalifah, karena saya lihat Pak Fadel sayang banget kayak anak kandung sendiri. Terima kasih, maaf bila pertanyaan sedikit privacy. Nah itu gimana? Nah kalau ini sih, Bun, sebenarnya Ketulusan agak ini ya, kan? maksudnya agak berat-berat
berat-berat gampang juga sih Bun, karena kan anak-anak itu kan maksudnya makin lama makin dewasa ya Bun ya. Kadang kita menyikapi ini belum tentu ditanggapinya baik. Pernah dilawan nggak? Enggak sih Bun. Oh nggak pernah? Ya. Enggak Berarti loh. anaknya baik-baik Belum ya? ya. Cuman kan sensitif sebenarnya Bun. Oh, contoh. Kan anak Contohnya beda-beda. Contohnya gini, misalkan ada sesuatu nih pandangan kan kita kan pengennya jangka panjang gitu kan Iya. terbaik. Cuman kan kadang kalau anak-anak masih muda remaja gitu kan taunya jangka pendek dan kesenangan gitu Iya. Bun. Nah kalau kita ngebatasin serba salah juga gitu. Jadi Jadi ambil paling jalan tengah. ini aja Bun, maksudnya mamanya aja sih kalau gitu. oh, Iya, kalau aku memang aku batasin. Karena kan mau bagaimana kan yang besar anak perempuan. oh gitu. Jadi kayak keluar sama teman-temannya aku kasih waktu. Tapi waktu pertama kali mau menikah, anak-anak tuh ada komplainan nggak sih? Kan usianya muda Ya banget. tetap lah Bun, ada Ya aja. ada, tapi aku pertamanya nggak bilang ini buat calon. Oh, Aku buat ngalir aja, kenalin dulu. Jadi aku nggak biar nggak sok kan, Iya. nggak langsung ini buat ini enggak. Aku tersendirinya aja ngalir kalau memang cocok. Aku baru-baru pelan-pelan baru bicara. jadi finally mereka tidak pernah ada kontradiktif tentang keberadaan Fadel ya dalam Enggak. hidup Enggak sih Bun, enggak. sampai Iya. sekarang. Cuman kita kan maksudnya lebih menjaga masing-masing privasi, maksudnya batas-batasan aja Bun. Misalkan anak-anak kan maksudnya punya keluarga dari almarhum, ya kan, udah punya kebutuhan dia yang kita tahu kan umurnya makin ini gitu ya, kita harus mengerti. Gitu. Oh, Waktu mungkin yang dia butuhkan sama teman-temannya lebih banyak gitu ya, kita harus mengerti namanya anak muda gitu Bun. jadi kayak di antara kalian berdua yang lebih open minded siapa untuk parenting ke anak-anak? Ya bareng-bareng sih Bun. Sama-sama. Sama-sama ya. Dari i_flowey.herbal. Bun, Musdalifah, tanya dong bagaimana mengasuh anak yang punya beberapa watak dan sifat yang berbeda agar bisa memperhatikan orang tuanya sekaligus memberikan sayangnya untuk bapak yang baru. Jujur kalau saya 2 anak cukup kewalahan dengan anak perempuan saya masih sedikit sulit menerima adik kandungnya yang berbeda bapak. Mohon pencerahannya. Wah, ini kayaknya dianggap berhasil nih ya Musdalifah. Karena 2 bapaknya kan semua muda-muda tapi mereka kayak nggak pernah no komplain ya sama sebelumnya Fadel. Oh enggak, akur semua. Oh, bisa gitu sih ya. Anakmu baik-baik ya. Ya enggak, maksudnya bukannya baik-baik. Kitanya apa ya? Ya maksudnya nggak sama-sama aku orangnya. Mau anak pertama, mau anak yang terakhir. Jadi aku selalu rata. Kayak makan, maunya gini, ya aku harus turutin. Maksudnya beda kepala kan, maksudnya mama pengen masak ini, aku harus ikutin semua maunya anak. Tapi kalau memang terlalu melebihi, aku nggak mau. Gitu. Jadi kayaknya aku lihat kalau Musdalifah tuh sifatnya dan wataknya tuh santai banget ya. Jadi nggak yang semua tuh Aku serba galak, gitu. aku stern Oh, juga. tetap. Kalau dia nggak ngaji, aku marah. Oh, yang prinsip tetap harus. Oke. Kalau dia nggak sholat, nggak apa, aku marah. Tapi kalau kayak makanan, Aku nggak, aku bebas. sosialisasi bebas ya. Oh, tuh guys, ini udah dijawab ya. Makanya terhadap suami juga gitu. Jadi Musdalifah nggak cemburuan ya? Ya pasti lah, pasti ada. Cuman aku nggak Itu terlalu, pertanyaan aku. tapi nggak terlalu aku Nggak kayak diliatin. keluar gini, aku nggak batas-batasin nggak. Oh. Aku nggak cepetan pulang, aku nggak, kecuali memang keadaannya di rumah harus bagaimana, cepat pulang. Oh, jadi nggak ada periksa-periksa kalau lagi tidur? Wah. Oh enggak, ada. enggak, aku Nggak enggak. ada, Bun. Oh, segitu percayanya nih, yakin? Aku berserah aja, suatu saat kalau memang dia bohong pasti ketahuan sama aku. Aku gitu orangnya. Wow. Kalau aku gitu berarti ntar aku nggak boleh gitu, nggak baik kan? Oh, Emang ada Bun kayak gitu Bun, tetap kemana-mana harus banyak. Biasanya kalau yang ya tapi tergantung sifat sih kayaknya. Makanya kenapa Fadel jatuh cinta aku sudah tahu. Karena ternyata diberikan kepercayaan tadi ya Musda ya. Aku enggak, kalau memang di rumah memang harus cepat pulang. Tapi kalau itu aku enggak. Mau dari pagi gitu sampai jam 11 ya udah, saya ntar pulang ya. Udah, aku nggak tanya lagi. Oh, jadi nggak cek. Coba cek video call di mana? Enggak. Enggak. Oh. enggak sih. Ih, seneng ya. Oh, jadi gitu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir guys, karena Mbak Musda sama Fadel mau ada kegiatan lain, tapi anyway ini bener-bener pasangan yang buat aku.
kalian banyak sekali mempunyai pemikiran negatif tentang pasangan beda usia, tapi ternyata nggak semuanya seperti itu ya. Banyak juga contoh sukses, contohnya mereka. Yang gagal, contohnya saya. Jangan, mudah-mudahan yang ada Amin, ketemu yang mudah-mudahan terbaik. habis ini ya. Next dari Mutiara_Pensih. Nah, apa yang sudah dilakukan Kak Fadel terhadap Teh Musdalifah sampai Teh Musdalifah bisa sebahagia ini melupakan semua rasa sakit hatinya dari orang yang pernah menyakiti hatinya? Waduh, Dalam banget tuh dalam pertanyaan. banget. Kayak tahu-tahuan aja nih. Ya kalau aku sih Bun, maksudnya melakukan hal yang simpel aja sih Bun. Maksudnya membangun komunikasi yang baik, perhatian. Terus sesekali kita pergi nonton, lunch di luar gitu, hangout bareng gitu loh. Jadi kayak anak muda ya? Iya. Oh, Jadi kita tuh sering hangout Bun. Oh, Maksudnya walaupun gak ada tujuan apa-apa, berdua gitu. daripada di rumah udah kita keluar aja gitu hangout. Berdua? Iya berdua. Iya. Kadang masing-masing main handphone nggak apa-apa sambil ngopi, dia main handphone, aku main handphone gitu. Jadi nggak ada saling. Aku orang yang kecurigaan biasa aja aku. Kan aku bilang, semua aku serahin semua sama Allah. Kalau memang pasti dia bohong pasti akan ketahuan. Iya, iya. Kalau kitanya terlalu gimana gitu ngekang itu kan nggak baik. Aduh, jadi hari ini saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran guys, bahwa kalau kita pasangan beda usia, tetap kalau kita sudah pasrahkan sama Allah, yakin semua akan baik-baik aja. Amin. Nah ini terakhir nih, aku minta dong Fadel mengucapkan sepatah dua patah kata untuk Musda dan juga sebaliknya di Vena Melinda Channel. Iya buat istriku, semoga kedepannya selalu sabar menghadapi ujian, terus Amin. makin soleha, terus makin mensupport perjuangan suami, Amin. terus selalu diberi kesehatan. Ih, so sweet. Gimana Musda? Buat aku, buat suamiku, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan mau anggota calon anggota dewan mudah-mudahan berhasil. Iya, kita kan doain ya. Iya, doa istri loh. Iya, mudah-mudahan tercapai, mudah-mudahan selalu sayang istri dan anak-anak. Amin. Jadi guys, ternyata aku sudah salah sangka sama mereka. Tadinya aku pikir kalau Musdalifah itu, aduh gimana banget. Ternyata memang benar-benar sesederhana itu guys. Jadi buat semua yang nonton Vena Melinda Channel, yang masih sendirian wae, yang masih single mom, jangan putus asa. Kalau kita rajin ibadah, rajin puasa, rajin dan yakin zikir. sama keajaiban atau jodoh dari Allah itu semuanya indah pada waktunya. Termasuk buat saya yang lagi membawakan acara ini. Amin. Semangat. Thank you so much for Thank you Bun, thank you udah. pasangan luar biasa Fadel Islami dan juga Musdalifah. Ini pasti bermanfaat buat yang nonton. Amin. Amin. Sehat, Semoga. mudah-mudahan sebentar lagi aku diundang Amin. ya. Semoga Bunda juga sehat, sukses Amin. ke depannya. Diundang Amin. kalau ada lahiran maksudnya. Amin. Program ya sebentar lagi. Amin, Thank amin. you Musda, Thank you, Bu. sehat-sehat. Thank you, Dan pemirsa. buat kalian nonton terus ya Vena Melinda Channel karena akan hadir tokoh-tokoh di Indonesia yang membuat kalian lebih berinspirasi dalam menjalani hidup kalian. Sekali lagi, thank you for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.